Segala puji syukur kepada Tuhan yang telah membangunkan kita dan siap memberkati kita dengan berkat rohani di hari Sabtu 11 Maret 2023 ini. Mari saudara, kita akan buka hati kita, arahkan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya lewat renungan yang berjudul Selalu Dikenang Orang. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Sekarang kita akan membaca Injil Matius pasal 25 ayat 40. Demikian bunyinya. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara-saudara, namanya selalu mengingatkan kita tentang sosok seorang wanita yang murah hati dan banyak berbuat baik bagi sesamanya. Nama Ibraninya adalah Tabita, atau biasa juga disebut Dorcas dalam bahasa Yunani. Ia adalah salah seorang murid Yesus yang tidak hanya mengaku sebagai pengikutnya, tetapi ia juga menyatakan imannya melalui sikap hidup dan perbuatan yang nyata. Tidak sedikit orang yang meninggal tanpa meninggalkan kesan apa-apa di hati orang-orang yang mengenalnya. Bahkan mungkin ada juga orang yang pergi ke alam baka dengan meninggalkan luka serta kebencian di hati orang-orang yang pernah mengenal dia. Tetapi tidak demikian dengan Tabita atau Dorcas. Alkitab mengabadikan apa yang sudah ia lakukan semasa hidupnya. Dikatakan bahwa ia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah semasa hidupnya. Kesedihan hati para janda yang mengelilingi mayatnya sambil menangis membuktikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Tabita semasa hidupnya sungguh telah memberkati mereka. Janda-janda itu menunjukkan pakaian yang dibuat dan diberikan kepada mereka oleh Tabita ketika ia masih hidup. Begitu besarnya kasih para pengikut Yesus lainnya kepada Tabita, sehingga ketika mereka mendengar bahwa Petrus ada di Lida yang kebetulan tidak jauh dari Yope, mereka menyuruh 2 orang menjumpainya. Mereka berpesan agar Petrus segera datang ke Yope. Petrus pun datang dan setelah berdoa, Tabita hidup lagi. Saudara-saudara, kita dapat melayani Tuhan dengan banyak cara sesuai dengan talenta serta kemampuan masing-masing. Ada yang melayani dengan cara berkhotbah, memimpin pujian, bermain musik, menulis, bersaksi, dan banyak lagi yang lain. Hari ini kita belajar dari kehidupan Tabita mengenai satu bentuk pelayanan dengan menyatakan kebaikan melalui pemberian. Rupa-rupanya Tabita mempunyai keahlian di dalam membuat pakaian dan ia memanfaatkan keahliannya itu untuk membuat pakaian bagi para janda. Biarlah kita juga belajar melakukan sesuatu bagi sesama. Jika kita tidak dapat berkhotbah, kita pasti bisa berdoa bagi mereka yang berkhotbah. Jika kita tidak dapat memimpin pujian atau bermain musik, sementara kita memiliki uang lebih, maka kita dapat menyumbangkannya untuk membeli seragam para pemusik dan tim pemuji. Atau kalaupun kita tidak memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepada mereka, nyatakanlah kepedulian kita dengan memberikan bantuan tenaga jika mereka membutuhkan. Pasti selalu ada cara dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan sesuatu bagi sesama dan bagi pekerjaannya. Kita melakukan semuanya itu bukan dengan maksud supaya kita dikenang oleh manusia. Dikenang oleh manusia hanya merupakan suatu bukti bahwa hidup kita pernah menjadi berkat bagi mereka, tetapi yang lebih penting dari semuanya itu, apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia akan dikenang oleh Tuhan. Dan
Dari Dialah kita akan mendapatkan imbalan untuk segala jerih lelah kita, karena kita sudah bersedia menjadi kepanjangan tangannya di bumi ini. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 dan seterusnya, di sana Tuhan Yesus menjelaskan tentang penghakiman terakhir. Pada saat itu Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Dan Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu Ia mengumpulkan di hadapannya semua bangsa. Dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Anak Manusia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu apa yang dilakukannya? Kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, Ia berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Apa alasannya? Kok yang di sebelah kanan mendapatkan kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan? Oleh karena orang-orang itu mempedulikan orang-orang yang hina. Ketika ada orang yang kelaparan, mereka memberi makan. Ketika ada orang yang haus, mereka memberi minum, dan selanjutnya. Lalu Anak Manusia itu berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, berarti kamu telah melakukannya untuk aku." Lalu kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, mereka diusir dari hadapannya. Dan Anak Manusia berkata bahwa mereka itu adalah orang-orang terkutuk dan dimasukkan ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Alasannya, karena waktu mereka melihat ada orang yang hina, kelaparan, ada orang yang haus, ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal, ada orang yang telanjang tidak punya pakaian, mereka tidak peduli. Itu sebabnya raja itu berkata, "Apa yang tidak engkau lakukan saat kamu melihat salah seorang dari yang paling hina, itu sama saja kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan orang yang tidak pernah peduli kepada kepentingan orang lain akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Itu sebabnya saudara-saudara, ada banyak hal yang harus kita perbaiki dalam hidup kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Jangan sampai kita masih tertinggal jauh. Ada banyak hal yang belum terselesaikan dalam hidup kita, masih berantakan istilahnya. Inilah saat di mana kita serius menjadi pengikut Kristus, bukan hanya pengikut Kristus di kulit, hanya tertera Kristen di KTP, tetapi kita menjadi Kristen di hati, menjadi orang percaya sampai ke dalam seluruh kehidupan kita, sehingga apa yang keluar dari hidup kita itu adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita minta kekuatan, karena Roh Kudus itu selalu ada untuk menolong kita, supaya kita bisa melaksanakan apa yang harus kita laksanakan sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita mendapatkan bagian, yaitu menerima kerajaan kekal yang sudah disediakan sejak awal zaman. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati lewat doa kita. Bapa, kami bersyukur karena Engkau berkenan berbicara lagi kepada kami. Kami mengerti Engkau mendidik kami setiap hari, supaya waktu nanti saat Yesus datang kembali, kami sudah siap untuk menikmati kebersamaan di dalam kerajaan yang kekal. Kami berterima kasih atas firman-Mu hari ini, Tuhan. Seringkali kami hanya memperhatikan kepentingan diri kami sendiri dan keluarga kami. Seringkali kami menutup mata terhadap orang lain,
menutup telinga terhadap seruan mereka yang di dalam keadaan tertekan, mereka yang butuh penghiburan, mereka yang butuh makan, mereka yang butuh pertolongan, mereka yang butuh Yesus. Seringkali kami tidak mempedulikan sesama kami yang hina. Tetapi pagi hari ini kami mohon Roh Kudus bekerja dalam hidup kami masing-masing, membuka pikiran kami, mata rohani kami, telinga rohani kami, supaya kami menjadi seperti Yesus, mata yang memandang dan mengasihani mereka yang hina, yang perlu ditolong. Kami mau menjadi seperti Yesus, memiliki telinga yang mempedulikan seruan mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mau memiliki tangan-tangan seperti tangan-Mu, Tuhan, yang mengulurkan bantuan, pertolongan untuk mereka yang memang membutuhkan. Tuhan, ampuni kami dan pakailah hidup kami supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami. Berikan juga hati yang peka dan peduli terhadap kebutuhan orang-orang yang susah, orang-orang yang terhimpit dengan beban hidup yang begitu berat. Kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga kami semua dapat melakukan apa yang Engkau inginkan. Dengan demikian, kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Selamat berakhir pekan, saudara-saudara. Lakukanlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah sesuatu agar ada orang lain yang tertolong lewat uluran tangan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.